Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan keluarga. Jadi perencanaan keuangan keluarga itu bagaimana sih? Jadi yang pertama sebenarnya perencanaan keluarga itu dimulai dari apa? Dimulai dari seseorang itu menikah. Jadi dengan seseorang menikah itu, maka perencanaan keluarga itu dimulai dengan adanya anak, lahirnya anak, kemudian keinginan untuk memiliki rumah, kemudian menginginkan sebuah mobil, pergi haji atau pergi umroh, pergi liburan, dan ini wisuda anak, pendidikan anak tadi, kemudian pensiun. Jadi perencanaan keuangan keluarga itu dimulai dengan seorang menikah dan finishnya di pensiun, sudah tua ya. Jadi kemudian adalah apa saja sih aspek pengelolaan keuangan keluarga tadi itu? Jadi aspeknya itu ada 5. Yang pertama yaitu pemasukan. Adanya pemasukan, kemudian adanya pengeluaran. Di sini pemasukan itu dari penghasilan, kemudian pengeluaran. Pengeluarannya itu bisa berbentuk aset atau harta, kemudian bisa berbentuk hutang, dan kemudian semuanya itu harus diproteksi. Gitu. Harus adanya asuransi atau harus adanya dilindungi. Jadi biasanya masalah sebuah keluarga itu bagaimana sih keuangan keluarga? Yang pertama boros, kemudian defisit atau kekurangan, sulit menabung, biaya mendesak atau tak terduga. Karena apa? Karena tidak adanya dana darurat. Kemudian hutang terlalu besar, investasi tidak optimal, investasi bodong. Jadi ini merupakan masalah-masalah dalam keuangan keluarga, di mana boros, defisit, sulit menabung, biaya mendesak, biaya tak terduga, hutang terlalu besar itu merupakan masalah dari adanya kekurangan uang. Sedangkan investasi yang tidak optimal, investasi bodong merupakan masalah kelebihan uang. Jadi seseorang kekurangan uang pasti akan terjadi hal-hal dari 5 ini karena adanya kekurangan uang. Kemudian dengan adanya kelebihan uang pasti akan adanya investasi yang tidak optimal, kemudian investasi bodong. Jadi sebenarnya apa sih masalah? Apa membesar penghasilan saja bisa menyelesaikan masalah kekurangan uang? Jadi apakah kekurangan uang tadi itu bisa terselesaikan dengan penghasilan yang lebih besar? Jadi sebagai contoh, seorang manajer rendah PMA minyak, best employee 4 tahun berturut-turut gaji naik 30% per tahun. Jadi naik terus gajinya. Jadi gaji sekarang 8 juta per bulan. Take home pay-nya 5,5 juta, 2,5 juta dipotong cicilan koperasi. Hutang kartu kreditnya 100 juta. Tagihan per bulannya 10 juta. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya seseorang itu dengan naiknya gaji pasti pengeluarannya juga akan naik. Jadi masalah kekurangan uang dengan memperbesar penghasilan itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena pengeluaran inilah yang pengelolaan keuangan lah yang menjadi solusinya. Karena biasanya kalau pengelolaannya tidak bagus, maka semakin gaji naik, pengeluaran dari kartu kredit juga semakin naik, tagihan juga naik, dan lain sebagainya. Kemudian, seringkali kita bukan kekurangan uang, tapi uang yang kita miliki sudah terpakai untuk hal lain. Ya, tadi seperti tadi, sebenarnya kita nggak kurang uang, tapi yang kita miliki uangnya tadi itu udah terpakai tempat yang lain. Misalnya kita udah duluan ambil kredit gitu. Jadi sebenarnya uang kita itu kalau kita nggak ngambil kredit nggak kurang, cukup misalnya gitu, atau bahkan lebih gitu ya. Kemudian mengelola sumber penghasilan itu bagaimana sih? Jadi di sini ada 4 kuadran. Yang pertama yaitu waktu yang rutin, waktu tidak rutin. Jadi kuadran di atas ini
waktu rutin, kemudian yang di bawah adalah waktunya tidak rutin. Kemudian jumlahnya tidak pasti atau fleksibel, kemudian jumlahnya pasti. Jadi di sini yang waktu rutin penghasilannya dan pasti dari mana? Dari gaji, dari benefit non kinerja. Kemudian dari rutin dan dia tidak pasti atau fleksibel biasanya dari komisi atau fee. Kemudian dari benefit kinerja. Kemudian dari diagram yang ketiga ini tidak rutin dan pasti THR biasanya. Dan yang kuadran keempat tidak rutin dan jumlahnya tidak pasti, ada hadiah, ada bonus. Jadi biasanya kalau yang rutin tadi itu dan dia pasti, kita bagaimana mengalokasikannya. Jadi dialokasikannya untuk pengeluaran rutin. Jadi dari gaji, kemudian dari benefit non kinerja ini kita alokasikan untuk pengeluaran rutin. Selanjutnya dari penghasilan dari komisi dan benefit kinerja itu kita alokasikan untuk pengeluaran tidak rutin dan dana cadangan. Jadi di sini adanya dana darurat, cadangan itu dana darurat. Kemudian dari uang THR ini kita alokasikan untuk pengeluaran khusus. Dan yang terakhir dari hadiah dan bonus kita alokasikan untuk pengeluaran bebas. Bebas mau keluarkan untuk apa? Jadi di sini mengalokasikan pengeluaran yang tadi rutin dan tidak rutin, jumlah pasti dan tidak pasti. Misalnya yang rutin dan pasti tadi itu zakat. Zakat itu kan udah pasti 2,5%. Cicilan hutang tadi kan udah pasti satu bulan itu berapa. Kemudian premi asuransi yang kita punya itu per bulannya berapa kan sudah pasti. Kemudian untuk waktu kuadran kedua, untuk waktu yang rutin, pendapatan dari rutin dan tidak pasti untuk kebutuhan, untuk makanan, transportasi, utilitas, dan hiburan. Selanjutnya, di kuadran ketiga, dari penghasilan yang tidak rutin dan jumlah yang pasti, dari THR tadi ya, untuk membayar pajak, ya baik pajak kendaraan maupun pajak bumi. Kemudian dari penghasilan hadiah dan lainnya tadi itu, kita untuk apa dia dialokasikan untuk kesehatan, untuk maintenance rumah atau memperbaiki rumah atau kendaraan. Jadi mengalokasikannya kalau misalnya ini dari apa? Mengalokasikan dari penghasilan rutin. Ya, ini dari alokasi dari saving, kemudian yang ini dari alokasi asuransi dan dana cadangan. Jadi sebenarnya dalam keuangan keluarga itu prioritas cash flow-nya untuk apa sih? Jadi ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu kita harus mengeluarkan apa dulu kalau sudah punya gaji. Yang pertama kita harus mengeluarkan kewajiban kepada Tuhan yaitu zakat, jizya. Zakat, infak, sedekah. Jadi kemudian yang kedua adalah kewajiban kepada orang lain, yaitu kewajiban apa? Hutang, bayar hutang, cicilan hutang. Yang ketiga yaitu kebutuhan masa depan, yaitu dengan investasi, tabungan, asuransi. Jadi biasanya kita kalau mengelola atau menggunakan uang kita itu biasanya untuk kebutuhan dulu gitu. Jadi terakhirnya nanti kalau misalnya ada lebih baru untuk tabungan atau investasi, dan kebanyakan pasti tidak ada lebihnya atau lebihnya cuma sedikit karena sisa-sisa. Jadi seharusnya itu tabungannya itu dilebih dahulukan daripada kebutuhan dan keinginan sekarang. Jadi kebutuhan dan keinginan sekarang itu yang terakhir karena dia fleksibel ya gitu. Yang pertama tadi itu kan jisnya tadi itu sudah pasti 2,5% kalau zakat. Kalau misalnya kewajiban kepada orang lain, cicilan hutang sudah pasti juga. Kebutuhan masa depan juga sudah pasti. Misalnya asuransinya preminya berapa. Kita investasi tabungan itu berapa persen dari pendapatan kita sudah pasti. Sedangkan kebutuhan dan keinginan sekarang itu atau biaya hidup tidak pasti. Demikian selanjutnya. Manajemen risiko. Jadi sebuah keluarga dalam mengelola keuangan juga mempunyai risiko. Gitu. Jadi risikonya itu sebenarnya harus diapakan? Dihindari risikonya. Kemudian diapakan?
dikurangi. Jadi kalau misalnya ada risiko, kira-kira kita akan kurangi. Bagaimana cara mengurangi? Kemudian kalau tidak bisa mengurangi, kita hadapi. Kita hadapi, atau yang terakhir adalah kita alihkan. Jadi sebenarnya risiko itu bisa kita alihkan dengan apa? Dengan asuransi atau proteksi. Jadi di sini asuransi itu jenisnya ada 5. Misalnya asuransi kematian, kecelakaan, sakit, musibah pada harta, atau kebakaran dan lain-lain, PHK. Jadi kalau PHK itu sudah diproteksi oleh jam sostek. Jadi nanti kalau misalnya seseorang sudah di PHK, dia ada asuransi dari jam sostek. Yang lainnya kalau misalnya bekerja biasanya diberi proteksi oleh perusahaannya, ya. Kemudian kalau kematian biasanya kalau proteksi sendiri itu dengan asuransi jiwa. Kalau kecelakaan dengan asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan dari Jasara Harja misalnya. Kemudian kalau sakit dari asuransi kesehatan, sekarang misalnya BPJS, atau bisa asuransi kesehatan dari asuransi-asuransi yang lain gitu. Kemudian kalau musibah pada harta, kita bisa asuransi kerugian di sini. Misalnya dari mobil, tadi itu mobilnya diasuransikan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan mobil tersebut, ada asuransinya gitu. Selanjutnya, dari PHK ini kalau misalnya kita tidak bekerja, kita mempunyai dana cadangan atau dana daruratnya gitu ya. Jadi dengan adanya proteksi ini, dengan adanya terjadi risiko-risiko yang 5 ini, kalau misalnya kita sudah ada proteksi baik dari mandiri maupun dari perusahaan, insya Allah keuangan seseorang itu tidak akan adanya resiko, karena resikonya tadi itu sudah dialihkan oleh asuransi-asuransi ini. Selanjutnya alokasi biaya kesehatan. Jadi apa sih bedanya alokasi biaya kesehatan tadi itu dengan asuransi maupun tanpa asuransi? Jadi di sini ada tanpa asuransi, dengan asuransi pribadi atau mandiri, atau dengan asuransi kesehatan perusahaan. Jadi ada kelebihan dan keuntungannya sendiri, kekurangan dan keuntungan. Jadi kalau misalnya tanpa asuransi, kita anggaran kesehatannya terbatas. Kenapa? Karena kalau nggak ada asuransi kan kita punya uangnya tergantung dana darurat kita berapa di tabungan gitu. Kemudian biaya kesehatan bisa sangat mahal dan mengganggu kondisi keuangan. Jadi bisa jadi ke dana darurat kita itu tidak mencukupi dengan biaya kesehatan kita. Makanya di sini bisa sangat mahal gitu, dan dia akan mengganggu kondisi keuangan gitu. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan pribadi. Jadi di sini kita proteksi sendiri. Jadi cakupan risikonya terbatas, tidak termasuk gigi, kacamata, lab atau ronsen, kehamilan dan lain-lain. Biasanya kalau asuransi pribadi, kesehatan pribadi itu tergantung, misalnya dia itu asuransi kesehatan saja gitu. Tidak ada gigi dan lain-lain. Kemudian lebih mahal, ya biasanya kalau asuransi premi juga kalau kita menginginkan imbalan yang banyak, maka premi juga lebih mahal gitu. Kemudian tidak praktis dan fleksibel maunya berapa tergantung dengan keuangan kita. Kemudian kalau asuransi kesehatan dari perusahaan, cakupan risikonya lebih luas, termasuk gigi, kacamata, lab, ronsen, kehamilan dan lain-lain gitu. Jadi biasanya kalau BPJS atau hal-hal lain yang dari perusahaan itu mencakup semuanya, bisa buat kacamata, bisa untuk gigi gitu. Kemudian lebih murah dia, karena apa? Karena dia sudah ada persenannya dari perusahaan berapa persen, dari karyawan berapa persen. Kemudian lebih praktis dan tidak fleksibel karena sudah ada undang-undangnya. Selanjutnya cash benefit dengan insurance benefit itu apa sih ya? Manfaatnya itu mana yang lebih bermanfaat? Jadi kalau dari segi cash benefitnya itu manfaat dari kita adanya cash tadi itu bisa digunakan untuk yang lain jika tidak terpakai gitu. Jadi kalau kita dengan segala sesuatu itu tidak ada asuransi tadi, kita dengan dana darurat itu kita bisa menggunakan dengan hal yang lain kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya
dari asuransi kalau hangus seluruhnya atau sebagian jika tidak dipakai. Jadi kebanyakan asuransi itu kalau misalnya kita tidak mengklaim, tidak ada terjadinya kecelakaan atau risiko tadi itu, maka seluruh atau sebagian dari uang premi tadi kita itu akan hangus. Kemudian yang kedua adalah kalau cash benefit mudah terpakai untuk pengeluaran lain. Kenapa? Karena dia dalam bentuk cash biasanya. Jadi di tabungan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak disendirikan, dia mudah terpakai untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kemudian kalau insurance benefit itu alokasi fokus hanya untuk kesehatan. Karena dia memang asuransi kesehatan gitu. Kemudian kalau cash benefit itu biaya kesehatan dibayar tunai karena cash tadi itu kan. Selanjutnya kalau insurance benefit tadi itu cashless atau tidak tanpa uang tunai, lebih praktis ya. Karena langsung dari pihak asuransinya. Kemudian kalau dari cash benefit tadi itu limitnya sesuai dengan cash bulanan gitu. Sesuai dengan dana yang ada di tabungan gitu. Sedangkan kalau misalnya insurance benefit itu limitnya sesuai dengan plafon tahunannya gitu. Jadi biasanya 1 tahun itu berapa yang bisa diproteksi gitu. Kalau bisa terlalu banyak risikonya, terjadi risikonya dia itu tidak semuanya tergantung dari plafon yang telah disesuaikan atau telah ditentukan oleh si perusahaan asuransinya tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.